Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bahagia, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan rezekinya. Yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya agar bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin amin Allahumma amin. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang setiap harinya itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Hanya itu aja. Semoga kalian itu nggak bosen dengan kegiatan aku yang sederhana ini. Kegiatan ini aku awali seperti biasa di dapur sederhana aku. Sebelum memulai memasak, di sini aku mau simpan piring-piring yang sudah kering dan letakkan kembali ke tempatnya supaya nggak numpuk dan kita bisa beraktivitas lagi tanpa ada barang-barang yang bertumpukan di rak piring ya teman-teman. Untuk menu kali ini aku mau memasak kari ayam. Kayaknya sudah lama sekali nggak makan kari ayam, dan untuk bahannya di sini sudah aku siapin semua. Ada ayam, nanti itu tak campur sama kentang, dan untuk kentangnya di sini hanya menggunakan satu biji aja. Tadi itu sudah tak potong-potong jadi beberapa biji ya teman-teman. Itu sudah cukup. Dan untuk bumbu di sini aku hanya menggunakan bumbu instan aja biar lebih cepat dan lebih gampang. Dan untuk tambahannya di sini ada bawang merah sama bawang putih, dan untuk bumbu aromatiknya hanya menggunakan serai 1 batang. Juga ada tomat 1 biji, dan untuk santannya aku hanya menggunakan 1 butir kelapa. Tapi nantinya itu nggak aku pakai semua, hanya secukupnya aja. Kalau masak kari ayam kayak gini tuh suka keinget dulu waktu saya sama Pak suami masih kerja di negara tetangga. Sehabis kerja itu kami selalu suka jajan roti prata ataupun roti canai, terus makannya itu dicocol sama kari ayam. Itu sudah enak banget teman-teman, terus juga kenyang gitu. Kalau untuk aku sih nggak perlu lagi ya makan nasi. Di tempat aku sih ada yang jualan roti prata ataupun roti canai, tapi menurut aku tuh rasanya sudah beda lagi teman-teman, nggak kayak aslinya. Biasanya malah kalau makan roti canai itu aku buat cemilan aja teman-teman, tanpa dicocol sama apapun. Apalagi kalau dimakan masih panas, itu rasanya pokoknya enak sekali ya. Kok ngomongnya malah jadi ngelantur kemana-mana ya teman-teman. Oke, lanjut aja ke videonya. Karena minyaknya di sini sudah panas, langsung aku masukkan untuk bumbu tambahannya. Lalu tumis-tumis sebentar, tambahin untuk bumbu aromatiknya, serai yang sudah digeprek. Bagus lagi kalau kita itu tambahin daun kari, biar baunya itu lebih wangi teman-teman. Tapi karena di tempat aku tuh nggak ada tanaman daun kari, jadi aku pakai seadanya aja. Sebenarnya sih ada ya teman-teman pohon kari di tempat kakakku, tapi rumahnya itu agak jauh, mungkin dari sini itu bisa 30 menit, tapi males aja. Pokoknya aku masak seadanya sebenarnya aja. Aku masak ini tuh buru-buru banget karena mau antar si kakak sekolah TPQ, apalagi masaknya ini sambil dibuat konten pasti akan lambat sekali. Yang biasanya 1 jam sudah kelar masaknya, ini tuh jadi 2 jaman. Beginilah pekerjaan ibu rumah tangga seperti saya, apalagi ada anak kecil yang dua-duanya itu sudah sekolah. Pasti dari awal bangun pagi kita itu udah ada, pokoknya nggak ada habisnya kegiatan, dari mulai mengurus anak, mau persiapan sekolah, bikin bekal sekolah atau bikin sarapan, belum lagi beres-beres rumah ataupun masak ya teman-teman. Makanya kita itu harus pandai-pandai untuk mengatur waktu sebaik mungkin agar kita itu nggak merasa keteteran ataupun kecapean ya teman-teman. Sambil nunggu daging ayamnya empuk, itu tadi sudah aku tutup biar cepat mateng. Di sini aku sambil nyuci berkakas-berkakas dapur yang kotor. Saya akan memberikan tips anti stres membagi waktu antara mengurus pekerjaan rumah dan anak. Menjadi ibu memang bukan tugas yang mudah. Selain mengurus anak, kita juga masih mengurus rumah. Jika kita nggak bisa pandai-pandai mengatur waktu dengan baik, pasti kita itu akan merasa kewalahan ya teman-teman. Nah, agar kita para ibu-ibu nggak stres, ada beberapa tips yang bisa dicoba agar kita itu bisa menjalani pekerjaan rumah serta mengasuh anak dengan seimbang. Yang pertama, ibu bisa mengerjakan pekerjaan rumah saat si kecil bagi yang masih mempunyai anak kecil ataupun balita, saat mereka itu tidur siang, dan pastikan si kecil itu ada di jangkauan kita. Jadi kita juga bisa tetap mengawasi sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Coba bersihkan apapun sebisa mungkin, misalnya sambil kita itu memasak, mencuci piring, atau mencuci pakaian di mesin cuci ataupun yang manual pakai tangan ya teman-teman.
Pokoknya lakukan hal yang bisa dilakukan saat itu juga. Kalau saya dulu itu saat anak masih kecil-kecil, apalagi si adik sama si kakak itu bedanya hanya 22 bulan saja, maka saya harus pandai-pandai atur waktu. Jika mereka tidur siang, mereka itu saya bobokkan nggak di dalam kamar teman-teman. Saya tidurkan mereka itu di ruang TV, di ruang tengah gitu, dan saya pakai kasur yang kasur lantai tapi yang bisa gitu loh teman-teman. Supaya kalau mereka itu terbangun saya bisa tahu gitu ya teman-teman. Terus kalau bisa untuk pekerjaan rumah itu jangan kita kerjakan sekaligus agar kita nggak kehabisan energi ataupun tenaga. Mungkin kita bisa beristirahat sebentar. Dan untuk ayamnya tadi itu sudah empuk, untuk kentangnya langsung aku cemplungin dan tunggu sampai empuk. Setelah itu masukkan santan beserta tomat. Tak lupa juga untuk bumbu seasoningnya, garam, penyedap, dan juga gula. Dan terakhir setelah matang semua, saya taburin sama bawang goreng di atasnya. Dan jangan salfok, itu tadi anak-anak masih main HP sambil nunggu waktu untuk sekolah. Dan Pak suami juga lagi nonton TV ya teman-teman. Oke, lanjut yang tadi ya teman-teman. Ada satu hal yang paling penting, kita itu bisa jadwalkan apa saja yang harus dikerjakan hari itu juga. Dan ini bisa menjadi kebiasaan serta waktu pun akan lebih efisien dan semua hal pun akan bisa lebih tertata dan teratur. Terus kita pun gak bisa kewalahan untuk membagi waktu antara ngurus anak sama pekerjaan rumah ya teman-teman. Nah itu aja tips dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Lanjut lagi, ini di sore harinya karena di sini saya mau bakar-bakar sampah soalnya sudah banyak serta menumpuk. Sebelum itu saya mau angkat jemuran dulu biar nggak bau asap ya teman-teman. Sambil nonton video saya, teman-teman lagi pada berkegiatan apa dan untuk menu hari ini kalian itu masak apa? Boleh ya komen-komen di bawah. Di sini saya juga ingin berterima kasih buat kalian semua yang selama ini sudah mendukung channel saya dan memberikan like, komen, dan juga subscribe. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian semua ya teman-teman dengan berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Lanjut lagi, di sini saya mau bersih-bersih di area belakang rumah. Teman-teman bisa lihat sendiri banyak sampah yang menumpuk. Karena nggak setiap harinya saya sapu-sapu, nunggu sampahnya itu terkumpul dulu barulah saya bakar. Apalagi 2 hari yang lalu itu di sini ada hujan, maka sampahnya pun basah gini. Jadi bakarnya pun tertunda nunggu kering gitu ya teman-teman. Dan untuk hari ini lumayan agak kering, maka saya mau bersihkan dan mau bakar sekalian biar nggak berserakan kayak gini, biar lebih enak dilihat dan nggak sumpek gitu ya teman-teman. Dan untuk rumputnya pun sudah tumbuh panjang lagi, padahal belum lama dibersihin. Memang kalau masih musim hujan kayak gini tuh pasti rumput pun bakal cepat tumbuhnya gitu ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku hari ini dan terima kasih sudah menonton dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.